Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fauji dengan NIM 2311070026 yang merupakan mahasiswa dari Perbanas Institut. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah manajemen strategi terkait rencana kerja anggaran tahunan untuk Sekolah Tinggi Harapan Bunda tahun 2024. Adapun agenda yang akan saya paparkan pada presentasi kali ini yang pertama adalah terkait pendahuluan, kemudian ada analisis kondisi saat ini, analisis SWOT, rencana strategi Sekolah Tinggi Harapan Bunda tahun 2022 sampai dengan tahun 2026, kemudian ada rencana kerja dan anggaran tahun 2024, serta yang terakhir adalah mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan. Masuk pada poin pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan. Kita akan membahas latar belakang, visi, misi, serta tujuan dari Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini. Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini memiliki peran penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan juga terpercaya. Banyak sekali sekolah tinggi di Indonesia yang mengharapkan lulusannya itu menjadi lulusan yang profesional, mampu bersaing dengan sumber daya manusia yang lainnya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Begitupun dengan Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini mengharapkan lulusannya menjadi lulusan yang terbaik. Dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi, perguruan tinggi ini terus beradaptasi dan juga menyesuaikan dengan strategi yang selaras dengan visi dan misi dari institusi. Rencana kerja anggaran tahunan untuk 2024 disusun sebagai panduan dalam pengelolaan anggaran dan rencana kerja yang mendukung pencapaian target akademik maupun operasional. Visi dari Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini menjadi sekolah tinggi yang unggul di tingkat nasional. Adapun misi yaitu menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis ilmu ekonomi dengan standar kualitas tinggi. Memang kebetulan Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini berfokus pada bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, serta memperkuat sistem tata kelola dan pengelolaan keuangan yang transparansi. Banyak sekali lulusan-lulusan dari sekolah tinggi bergengsi di Indonesia yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah korupsi kayak gitu. Tapi harapannya untuk Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini menjadi lulusan yang memang dia transparansi, terbuka terhadap hal-hal yang sensitivitas. Poin yang kedua terkait dengan analisis kondisi saat ini. Sekolah Tinggi Harapan Bunda sudah melakukan analisis terlebih dahulu terkait dengan peluang dan juga tantangan yang akan dihadapi baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal, implementasi digitalisasi administrasi, sistem tata kelola yang lebih baik, dan juga peningkatan mutu akademik itu menjadi tantangan serta peluang yang akan dihadapi oleh Sekolah Tinggi Harapan Bunda di masa yang akan datang. Karena kita tahu bahwa saat ini semuanya sudah tersistem, sudah terdigitalisasi. Jadi itu menjadi tantangan kita untuk mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Kemudian untuk tantangan dan juga peluang di eksternal yaitu fluktuasi ekonomi global, kebijakan nasional terkait pendidikan tinggi, serta tuntutan industri akan lulusan yang lebih adaptif terhadap perubahan. Itu menjadi sebuah tantangan dan juga peluang bagi Sekolah Tinggi Harapan Bunda dalam hal eksternal. Poin yang ketiga adalah terkait dengan analisis SWOT. Terbagi menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Untuk kekuatan dari Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini yang pertama adalah sistem tata kelola yang baik. Kemudian yang kedua, komitmen pimpinan. Serta yang ketiga adalah tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Kebetulan di Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang memang dibutuhkan oleh para mahasiswa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kelemahan. Branding yang masih perlu diperkuat, minimnya kerjasama internasional, serta keterbatasan jumlah dosen bergelar doktor. Itu menjadi kelemahan dari Sekolah Tinggi Harapan Bunda karena memang belum begitu familiar dengan universitas-universitas atau sekolah tinggi yang ada di Indonesia. Peluangnya, perkembangan teknologi digital, dukungan beasiswa, serta kebijakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu menjadi peluang penting untuk perkembangan dari Sekolah Tinggi Harapan Bunda. Dan adapun ancaman bagi Sekolah Tinggi Harapan Bunda itu pertama adalah persaingan ketat dengan perguruan tinggi lain, kedua perubahan regulasi pemerintah, serta ketidakstabilan ekonomi global.
Terkait dengan tantangan ekonomi global, pada tahun 2024, aktivitas ekonomi global cenderung lemah dengan kinerja yang bervariasi antar kawasan. Kinerja ekonomi negara-negara maju memang masih cukup resilient meski masih lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, sebelum pandemi. Pada kuartal 3 tahun 2024, ekonomi Amerika Serikat tumbuh 2,7% per tahun. Di Eropa juga laju ekonomi masih stagnan dan tumbuh di kisaran 0,9%. Pada kuartal 3 di tahun 2024, ekonomi Tiongkok juga menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Sementara itu, ekonomi di kawasan ASEAN itu masih resilient meskipun permintaan global turun. Sehingga itu menjadi ancaman bagi Sekolah Tinggi Harapan Bunda untuk kedepannya, apakah mampu menstabilkan kesejahteraan para dosen, kemudian juga para mahasiswa atau tidak. Tapi kalau misalnya kita mengacu pada kondisi ekonomi di tahun 2025, situasi ekonomi global diperkirakan masih akan menghadapi tantangan yang sangat besar, di mana menurut proyeksi International Monetary Fund, pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 3,2% pada tahun 2025. Awalnya memang si International Monetary Fund ini memberikan prediksi angka 3,3% untuk pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025, namun prediksi ini tersebut dipangkas menjadi 3,2% lantaran adanya peringatan meningkatnya risiko perang dan juga proteksionisme terkait perdagangan. Sehingga dari kejadian kondisi ekonomi global ini akan mempengaruhi kelangsungan dari Sekolah Tinggi Harapan Bunda untuk 5 tahun ke depan. Poin yang keempat yaitu terkait dengan rencana strategi dari Sekolah Tinggi Harapan Bunda untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dalam hal menghadapi tantangan dan juga ancaman serta peluang di masa yang akan datang. Rencana strategis yang dilakukan adalah yang pertama yaitu peningkatan mutu akademik melalui pengembangan pembelajaran berbasis kompetensi dan juga pemanfaatan teknologi digital. Diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas baik itu dari segi pengajar maupun dari hasil dari pembelajaran yaitu sumber daya manusianya. Yang kedua adalah penguatan tata kelola dan good university governance. Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini dapat meningkatkan transparansi dan juga akuntabilitas. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan insentif bagi dosen dan tenaga pendidik untuk studi lanjutan dan pelatihan profesional. Hal ini bertujuan agar memberikan semangat terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang unggul untuk menghasilkan penerus ke depannya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kerjasama dengan dunia usaha guna mendukung program link and match antar kampus dan industri. Dari Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini diharapkan mampu untuk meningkatkan relasi antar sekolah tinggi yang ada di Indonesia untuk mengambil atau menyesuaikan dengan rencana strategi yang sudah dirancang. Kemudian yang kelima adalah peningkatan riset dan pengabdian masyarakat melalui hibah penelitian dan program sosial berbasis ekonomi. Kebetulan untuk Sekolah Tinggi Harapan Bunda ini karena memang berfokus pada bidang ekonomi, maka Sekolah Tinggi Harapan Bunda mencoba untuk membuat relawan pajak misalnya seperti itu. Poin yang kelima terkait dengan rencana kerja dan anggaran tahun 2024. Sekolah Tinggi Harapan Bunda melakukan rancangan terkait anggaran 2024 dengan 3 poin penting. Yang pertama adalah kebijakan perencanaan. Penyusunan rencana kerja anggaran tahunan berbasis efektivitas dan juga efisiensi dalam alokasi dana untuk kepentingan operasional akademik maupun non-akademik. Kemudian yang kedua, anggaran tahunan 2024 dialokasikan untuk pengembangan kurikulum, peningkatan infrastruktur kampus, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga adalah mitigasi risiko, evaluasi berkala terhadap pendapatan dan juga pengeluaran untuk menyesuaikan anggaran jika terjadi perubahan kondisi ekonomi. Dari apa yang sudah dipaparkan, kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa rencana kerja anggaran tahunan untuk Sekolah Tinggi Harapan Bunda tahun 2024 dirancang untuk mendukung pencapaian strategis dengan optimalisasi sumber daya yang tersedia, implementasi yang baik, dan rencana ini akan meningkatkan daya saing Sekolah Tinggi Harapan Bunda dalam menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan adaptif terhadap kebutuhan industri serta tantangan global di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.